Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Snian Nurhidayah, NIM 2260304010. Saya dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dosen Bu Iin Saparia SEMAK. Saya dari Universitas Salih Al-Aitam. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang piutang, yang di dalamnya mengenai klasifikasi piutang, metode penurunan nilai piutang, penyisihan piutang tak tertagih, dan yang terakhir wesel tagih. Lanjut, kita masuk ke klasifikasi piutang. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit dengan tujuan agar penjualannya lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, biasanya dilakukan karena sistem target. Jadi seorang marketing atau marketer harus menjual lebih banyak. Nah, salah satu trik yang digunakan adalah dengan melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit ini akan memunculkan piutang atau wesel tagih. Istilah piutang atau receivable mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya dikategorikan ke aset lancar. Jenis piutang ada 3. Yang pertama, piutang usaha. Biasanya piutang usaha ini terjadi karena piutang penjualan atau jasa, atau dalam karakteristik lain, piutang ini umumnya kurang dari 60 hari. Sedangkan wesel tagih adalah surat pernyataan berupa kontrak antara perusahaan dengan pelanggan. Dan biasanya wesel tagih ini sering digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Nah, yang terakhir piutang lainnya. Piutang lainnya termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan atau pekerja. Piutang lainnya biasanya dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Kalau misalkan dapat tertagih kurang dari setahun, maka dikategorikan sebagai aset lancar. Namun kalau diperkirakan lebih dari 1 tahun, maka dikategorikan atau digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Kita masuk ke metode penurunan nilai piutang. Penurunan nilai piutang maksudnya di sini adalah piutang yang ada di pelanggan bisa saja nilainya sudah tidak sebesar dengan nilai yang kita catat. Hal ini disebabkan karena oleh beberapa hal. Yang pertama, saat piutang sudah jatuh tempo. Saat piutang sudah jatuh tempo belum terbayar. Namun belum terbayar berarti nilai piutang kita sudah berkurang. Nah, ingat bahwa nilai piutang hari ini akan berbeda dengan besok atau dan seterusnya. Dan yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Jadi pelanggan sudah ditagih namun tidak ada respon dari pelanggan. Dan yang ketiga dan keempat, pelanggan failit dan usaha pelanggan tutup. Jadi ketika pelanggan sudah bangkrut, usaha pelanggan sudah tutup, berarti kemungkinan besar piutang tidak akan tertagih. Dan yang terakhir, kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Jadi bisa saja pelanggan kita sudah berpindah domisili sehingga perusahaan susah untuk mencari si pelanggan tersebut. Maka sekali lagi nilai piutangnya akan berkurang. Kita masuk ke metode akuntansi piutang tak tertagih. Metode akuntansi piutang tak tertagih dibagi menjadi 2. Ada metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Yang pertama, dengan metode penghapusan langsung, perusahaan menghapus secara langsung piutang yang ada di pelanggan. Jadi jurnal yang dicatat dengan metode ini yaitu beban piutang tak tertagih bertambah di debit dan piutang dagang berkurang di kredit. Dan yang kedua, metode penyisihan. Jadi kalau menggunakan metode penyisihan, maka perusahaan tidak langsung menghapus piutang yang ada di pelanggan, namun disisihkan ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi sebelum dihapus, piutang ini harus disisihkan dulu menurut metode penyisihan.
Ketika sudah disisihkan dan benar-benar sudah tidak dapat tertagih, baru dihapus. Dan jurnalnya, beban piutang tak tertagih bertambah di debit, lalu penyisihan piutang tak tertagih berkurang di kredit. Langsung saja ke contoh metode penghapusan langsung. Di sini ada ilustrasi bahwa dianggap DL Roslina sudah tidak dapat ditagih, sehingga perusahaan menghapus piutang dari atas nama DL Roslina. Piutang sebesar 4.200.000 atas nama DL Roslina diputuskan tidak dapat ditagih. Jadi ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagihnya yaitu beban piutang tak tertagih bertambah senilai 4.200.000 di debit, lalu piutang usaha atas nama DL Roslina berkurang di kredit. Nah, perhatikan, bisa saja DL Roslina ternyata akan dibayar kembali. Maka jurnal dalam kondisi tersebut adalah kita jurnal balik. Yang pertama, piutang usaha dikembalikan atau dimunculkan kembali. Jadi piutang usaha bertambah di debit dan beban piutang tak tertagih berkurang di kredit. Terus selanjutnya, karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah dan piutang usaha kita berkurang. Masuk ke contoh metode penyisihan. Ingat bahwa metode penyisihan ini tidak menghapus piutang yang dianggap tak tertagih, namun disisihkan dulu seperti ilustrasi berikut. Nah, jadi dianggap bahwa ada perusahaan, ada senilai 30 juta tidak bisa ditagih, maka dibuatlah jurnal penyisihan piutang seperti berikut. Jadi 30 juta ini kita sisihkan dulu ya. Sehingga jurnalnya beban piutang tak tertagih bertambah di debit senilai 30 juta dan penyisihan piutang tak tertagih berkurang di kredit senilai 30 juta. Keterangannya estimasi piutang tak tertagih. Perhatikan dari 30 juta itu misalnya salah satunya adalah Pak Johan Yoris. Itu 6 juta utangnya ke perusahaan. Jadi jurnalnya penyisihan piutang tak tertagih bertambah di debit senilai 6 juta, lalu piutang usaha atas nama Johan Yoris berkurang di kredit senilai 6 juta. Namun ketika kondisi Pak Johan Yoris mampu membayar walaupun hanya 5 juta, padahal kita telah menghapusnya, maka jurnalnya piutang usaha atau jurnalnya dibalikan dulu, jurnal balik dulu. Jadi piutang usaha bertambah di debit atas nama Johan Yoris, lalu penyisihan piutang tak tertagih berkurang di kredit senilai 5 juta. Karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah di debit senilai 5 juta, lalu piutang usahanya berkurang atas nama Johan Yoris, berkurang 5 juta. Lalu kita masuk ke penyisihan piutang tak tertagih. Untuk menentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih ada dua. Yang pertama, persentase penjualan. Karena penjualan kredit menimbulkan piutang, maka total penjualan kredit ini kita persentase untuk menentukan berapa piutang yang disisihkan, kemudian dianggap tidak bisa tertagih. Lalu yang kedua, analis umur piutang. Nah, ini yang akan saya bahas di materi kali ini. Di sini juga ada 6 langkah metode analis umur piutang. Kita baca, perhatikan. Sudah. Di sini ada ilustrasi. Dianggap bahwa PT Indoton memiliki piutang senilai 240 juta. Dengan rincian seperti ini: Aslan, BT Barus, Bianca, Sabrina, 240 juta nilai piutang ini kita pecah-pecah ke umur piutang seperti ini.
Dan setelah kita klasifikasi persentase terhadap klasifikasi umur piutang tersebut, nilai persentase kita kalikan. Dan ini hasilnya. Penyisihan piutang tak tertagih dari 240 juta ternyata 26.490.000 yang dianggap tidak bisa tertagih. Jadi ini yang disisihkan dan inilah yang kita jurnal. Kita masuk ke wesel tagih. Bahwa wesel tagih atau surat perjanjian piutang merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang atau nominal, nilai nominal. Biasanya disertai dengan bunga pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Di sini juga ada karakteristik wesel tagih. Ada 6 karakteristik wesel tagih. Kita baca. Sudah. Lalu di sini ada ilustrasi. Untuk menentukan umur piutang, kita perhatikan slide ini. Jadi, tanggal terbit 16 Maret umur piutang 90 hari, maka akan ketahuan bahwa jatuh tempo wesel ini adalah di 14 Juni. Jadi di hari di bulan Maret itu 31 hari dikurangi tanggal penerbitan 16 hari. Hari yang tersisanya di bulan Maret yaitu 15 hari. Lalu ditambah hari di bulan April 30 hari, ditambah lagi hari di bulan Mei 31 hari, lalu ditambah hari di bulan Juni. Sehingga ketahuan bahwa jatuh temponya atau sisanya yaitu 14 Juni, di 14 Juni. Dari penjumlahannya, ternyata 90 hari itu jatuh temponya di 14 Juni. Lanjut. Nah, di sini juga ada contoh surat perjanjian piutang. Di sini ada pembuatnya, ada jatuh tempo, nilai nominal, jangka waktu penerima, ada penerimanya, tanggal terbitnya, dan tingkat bunganya. Ada 7. Di sini ada ilustrasi akuntansi wesel tagih. Jadi ini asumsinya bahwa wesel tagih ini muncul untuk menggantikan piutang yang telah jatuh tempo namun tidak bisa tertagih, maka diganti dengan wesel tagih. Perhatikan jurnalnya bahwa wesel tagih dari atas nama W.A. Budiman CO bertambah senilai 6 juta. Lalu piutang usaha berkurang atas nama W.A. Budiman CO berkurang senilai 6 juta juga. Ketika wesel tagih ini dilunasi, maka ada beban bunga yang ditambahkan sehingga jurnalnya yaitu kas bertambah 6.060.000, lalu wesel tagih plus pendapatan bunga di kredit atau berkurang di kredit. Wesel tagihnya 6 juta, lalu pendapatan bunganya 60.000. Dari perhitungan kita lihat, dari perhitungan di bawah ini. Dari mana sih 6.060.000 itu? Kita jumlah, kita hitung dulu. Di sini juga ada rumusnya. Bahwa rumus perhitungan bunganya jumlah pokok dikali suku bunga dikali waktu. Lalu di sini juga ada rumus perhitungan nilai jatuh tempo. Jumlah pokok ditambah bunga. Sehingga 6 juta itu ditambah 60.000 dari bunganya 60.000. Tapi bisa saja ketika wesel tagih ini jatuh tempo, namun ternyata Pak Budiman tidak mampu melunasi wesel tagihnya. Di jurnal balik dulu. Jadi jurnalnya piutang usaha atas nama W.A. Budiman CO
6.060.000 bertambah di debit. Lalu wesel tagih plus pendapatan bunga berkurang di kredit. Wesel tagihnya 6 juta, lalu pendapatan bunganya 60.000. Nah, di sini perusahaan walaupun tidak menerima pelunasan di hari ke-30 wesel tagih terbit, tidak dapat dilunasi, namun perusahaan tetap mengakui nilai piutang sebesar 6.060.000. Dan kalau dihapus, berarti nilai ini yang akan kita hapus atau kita sisihkan. Sekian, itulah penjelasan materi tentang piutang. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.